Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berkaitan dengan materi perkuliahan kita pada hari ini tentang menggunakan teknologi pendidikan pada pembelajaran PAI, di mana di dalam kesempatan ini materi ini menuntut kita untuk memahami bagaimana penggunaan teknologi yang tepat pada pembelajaran PAI. Terkait dengan tersebut, ada dua indikator yang harus kita capai. Yang pertama, menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran PAI, kemudian menggunakan media dalam pembelajaran PAI. Apabila kita lihat dari definisi teknologi pendidikan, maka kata menggunakan atau using itu terdapat di dalam definisi teknologi pendidikan, di mana di sini disebutkan bahwa teknologi pendidikan itu adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sementara yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu menggunakan. Nah, tentu yang terkait dengan menggunakan ini tentu yang berhubungan dengan proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Sini dikatakan bahwa inti dari menciptakan teknologi itu sebagai sumber atau beban pembelajaran dan sistem pembelajaran untuk dapat digunakan oleh peserta didik. Nah, maka disinilah yang kita harapkan melalui using ataupun menggunakan ini itu akan memberikan fasilitas kepada peserta didik di dalam belajar, sehingga nanti secara sekaligus dapat meningkatkan kinerja peserta didik maupun guru di dalam pembelajaran. Berikutnya perlu juga dijelaskan bahwa di dalam buku yang asli teknologi pendidikan itu yang membahas tentang using ini memiliki beberapa penjelasan. Penjelasan di mana di dalam buku yang asli itu setidaknya ada 6 bagian. Yang pertama adalah evaluasi dan seleksi materi, kemudian kegunaan, kemudian ada perubahan penelitian dan teori di dalam menggunakan media, kemudian dasar teoritis menggunakan media dalam pengajaran, kemudian lanjut lagi dengan pemanfaatan atau untuk integrasi, implementasi, dan adopsi teknologi pendidikan, dan yang terakhir realisasi penggunaan media dan teknologi. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya bisa kita pahami bahwa di dalam menggunakan teknologi pendidikan ini untuk evaluasi dan seleksi materi itu terkait dengan kriteria di dalam memilih bahan ajar, kemudian ada beberapa realita di dalam memilih bahan ajar itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya di dalam penggunaan tentu penggunaan baik itu media pembelajaran maupun sumber belajar tadi tentu ini terkait dengan kegunaannya sendiri yang diimbangi dengan pengujian. Kemudian berikutnya untuk evaluasi penelitian dan teori menggunakan media, ini sudah ada cerita dari setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Kedua, sampai ke prodi pendidikan audiovisual. Nah, berikutnya yang terkait dengan materi kita hari ini adalah bahwa dasar teoritis di dalam menggunakan media dalam pembelajaran itu ada kritik realisme, kemudian ada teori awal perkembangan kognitif, kemudian dipengaruhi lagi teori behavioristik, kemudian ada juga pengaruh dari aliran kognitivisme, kemudian konstruktivisme, kemudian pendekatan elektif. Nah, itu yang akan dibahas di dalam using di dalam hal ini.
Kemudian berikutnya yang kelima terkait dengan pemanfaatan untuk integrasi, implementasi dan adopsi terhadap teknologi pendidikan. Jadi ada 3 di sini integrasinya, bagaimana yang terkait dengan perpaduan media pembelajaran itu kemudian diimplementasikan, tentu dengan hal ini tidak bisa dari adaptasi inovasinya. Nah, pada bagian terakhir di dalam buku asli itu tentang realisasi atau realita penggunaan media dan teknologi, bahwa media dan teknologi itu sudah digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penelitian, pelatihan. Begitu juga teknologi dan media itu juga digunakan di dalam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, termasuk juga pendidikan sampai ke tingkat kelas 12. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 12. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan isi di dalam buku aslinya. Berbicara masalah evaluasi dan seleksi materi terkait yang kriteria pemilihan bahan ajar, di sini dikategorikan ada beberapa kriteria memilih bahan ajar itu. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama di dalam memilih bahan ajar, ya, di dalam kita menggunakan bahan ajar itu, kita harus menentukan apa tujuan dari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Kenapa? Tentu pemilihan bahan ajar itu tak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, apa materi sesuai dengan tingkat sasaran peserta didik terutama tingkat membaca dan kosakata. Nah, ini menjadi pertimbangan juga bagi seorang pendidik di dalam menggunakan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Tingkat keterbacaan dan kosakata yang dimiliki, yang diketahui dan dipahami oleh peserta didik itu menjadi sebuah pertimbangan di dalam memilih bahan ajar. Kemudian yang ketiga, apakah informasi yang akurat dan up to date? Jadi informasi dari materi-materi pembelajaran yang digunakan itu apakah akurat terhadap informasi yang harus disampaikan yang relevan dengan materi yang diajarkan. Nah, tentu di sini juga menuntut kebaharuan informasi itu sendiri. Nah, itu yang maksud pada poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, apakah materi bebas dan pantas? Ya, bebas itu tidak terikat, ya, dan pantas untuk digunakan di dalam pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud pada poin keempat ini. Kemudian yang kelima, apakah materi cenderung untuk membangkitkan, mempertahankan minat belajar? Nah, ini menjadi perhatian. Tentunya bahan ajar yang digunakan itu bagaimana bahan ajar itu tetap membangkitkan minat belajar, kemudian tetap mempertahankan minat belajar. Yang sampai di dalam bahan ajar yang kita pilih itu, di dalam pertengahan penggunaan bahan ajar itu akan terjadi penurunan minat belajar. Nah, kemudian yang keenam, apakah materi mendorong tingkat tinggi keterlibatan mental dengan pelajar? Maksud di sini mental itu secara psikologis, ya, mulai dari emosinya, kemudian minat, motivasi. Nah, itu yang harus kita dorong di dalam pemilihan bahan ajar, sehingga nanti bahan ajar yang akan digunakan ini akan melibatkan apa yang bisa dilihat oleh peserta didik, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dipikirkannya, sehingga itu menarik. Nah, kemudian yang ketujuh, apakah kualitasnya dapat diterima? Nah, ini terkait dengan keteknisan. Apakah teknis yang digunakan itu bisa diterima oleh peserta didik seperti apa? Yang sampai nanti teknis yang sulit, yang rumit itu akan menjadi kendala di dalam memilih bahan ajar. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada bukti keberhasilan seperti hasil ujian lapangan dari bahan ajar yang akan digunakan. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang guru di dalam memilih bahan ajar. Kenapa? Dengan adanya bukti keberhasilan dalam menggunakan bahan ajar tertentu, tentu kita harapkan dengan bisa kita menggunakan bahan ajar tersebut juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan evaluasi
dan seleksi materi pembelajaran. Ini terkait dengan kriteria pemilihan dan ajarnya. Kemudian berikutnya masih yang berhubungan dengan kriteria pemilihan dan ajar, di mana yang menjadi pertimbangan itu adalah kreativitas, kolaborasi, penemuan, berpikir strategi, pemecahan masalah, kemudian menghafal. Kemudian ada juga kelas atau tingkat kemampuan, tingkat keterbacaan. Kemudian ada lagi konten ini menyeluruh. Nah, ini adalah beberapa jawabannya yang disesuaikan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, seperti ini. Berkaitan dengan tujuan dari materi yang disesuaikan dengan tujuan. Jawabannya adalah tujuan itu menjadi sebuah pertimbangan baik yang berhubungan dengan kreativitas, kolaborasi, penemuan, kemudian berpikirnya harus juga tinggi, kemudian dalam rangka pemecahan masalah, kemudian menghafal. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang terkait dengan beberapa pertemuan tadi. Kemudian kita beranjak pada bagian kedua pada sub yang pertama, ya, realita pemilihan bahan ajar itu kalau menurut Taylor, ya, tahun 70, guru SMP mengarahkan perhatian peserta didik pada bahan-bahan yang sudah ditanamnya dan saat mereka di kelas untuk menggunakannya. Nah, itu realita bahan ajar yang disampaikan oleh para ahli. Kemudian ada juga Kerr dan Ginger, ya, yang menemukan guru biasanya dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia dan kemudian memikirkan kegiatan berdasarkan materi, bukan dengan menentukan tujuan dan melakukan pendirian untuk bahan yang akan membawa ke arah tujuan tersebut. Nah, ini menjadi pertimbangan kepada kita di dalam realita di dalam memilih bahan ajar itu sendiri. Dan yang terakhir atau bagian yang ketiga dari realita pemilihan bahan ajar itu menurut McCutcheon, ya, guru SD yang terutama berkaitan dengan segera masalah praktis ini akan membantunya menjaga ketertiban. Ini akan fit dalam waktu yang telah ditentukan. Apakah bahan ini akan tersedia? Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan kita di dalam memilih bahan ajar. Berikutnya terkait dengan kegunaan, ya. Kegunaan itu apakah itu yang digunakan itu hardware maupun software yang telah dibuat ataupun diperoleh sering memiliki kualitas yang asing bagi pengguna, baik itu yang digunakan oleh siswa, guru ataupun staf membantu teknologi. Nah, di dalam penggunaan yang dimaksud sejauh mana suatu produk itu dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan kepuasan pengguna dalam konteks tertentu. Nah, tentu hal ini, ya, penggunaan itu harus dilihat dari segi konsistensinya seperti apa, pemastiannya seperti apa, bahwa warna dan ikon terlalu berarti hal yang sama di seluruh program dan fungsi tertentu berada di tempat yang sama. Kemudian kegunaan dari teknologi yang digunakan itu juga dilihat dari kesederhanaan, ya, menjaga tata letak yang jelas dan rapi. Kemudian berikutnya struktur mudah dinavigasi, artinya navigasi yang digunakan dalam menggunakan bahan ajar itu tentunya diharapkan itu familiar bagi penggunanya. Kemudian yang berikutnya kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan dari pengguna yang dituju, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan. Jadi yang diharapkan bahan ajar yang digunakan itu, ya, tentu ada kesesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, termasuk juga yang memiliki gangguan penglihatan tadi. Kemudian tersedianya bantuan online yang benar-benar responsif, ya, terhadap masalah. Kemudian kemudahan belajarnya, kemudian mengingat, kemudian jarak data. Nah, itu yang terkait dengan kegunaan dari bahan ajar yang digunakan. Nah, kemudian berikutnya yang terkait dengan pengujian, di mana kegunaan itu merupakan pengujian terutama bagi desainer, ya, di mana
Penilaian tentang kegunaan merupakan bagian penting dari pekerjaan guru dan spesialis teknologi pendidikan. Kenapa? Karena ketika membuat keputusan tentang alat apa yang akan digunakan, aplikasi apa yang akan digunakan, yang akan dibeli, nah itu tentu dalam konteks tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya di saat kita akan menggunakan hardware maupun software di dalam pembelajaran, tentunya kita harus memperhatikan apakah hardware dan software yang digunakan ini telah diuji cobakan keberhasilannya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Berikutnya kita akan coba melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam penelitian maupun secara teori dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat dalam buku aslinya, ini terkait dengan cerita setelah Perang Dunia, di mana pada abad ke-20 guru menggunakan film teater di dalam kelasnya sehingga menciptakan pasar ataupun film-film yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Ini beberapa tujuan film-film pendidikan ini sudah digunakan di dalam pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian yang selain itu di dalam periode ini juga di dalam melakukan penelitian ataupun teori yang tentang menggunakan media, itu sudah dilakukan bagaimana film-film ini dapat digunakan untuk efek terbaik, merancang dan menghasilkan satu set film khusus untuk SD adalah Council of American Pathology ya, diproduksi oleh Yale University di akhir tahun 1920-an. Nah, lebih lanjut, nilai pembelajaran dari setiap produk media ditentukan terutama bagaimana digunakan dan ditemukan kembali generasi yang selanjutnya. Kemudian seperti media radio yang baru saja digunakan pada saat itu, kemudian ada juga televisi, kemudian di program instruksi maka itu berbasis komputer. Nah, itu yang ada di dalam periode pasca Perang Dunia Pertama. Berikutnya, kalau kita melihat bagaimana perubahan-perubahan teori dan penelitian di dalam menggunakan media pada Perang Dunia Kedua, penelitian tentang bagaimana merancang film yang lebih baik dan bagaimana instruktur bisa membuat lebih baik menggunakan materi yang diberikan kepada mereka yang ini adalah peserta didik. Temuan itulah yang digunakan selama perang untuk membantu praktek pelatihan serta menggunakan alat bantu audiovisual. Jadi pada bagian ini sudah ada alat bantu yang namanya audiovisual. Kemudian pada periode berikutnya lagi tentu masuk kepada periode pendidikan menggunakan audiovisual, di mana di dalam periode pendidikan audiovisual itu muncul seperti ada komputer pribadi pada tahun 82 dapat dipanggil sebagai periode pendidikan audiovisual. Kemudian desain dan penggunaan analog seperti ada gambar diam, ada slide, transparan seperti overhead, transparan, ada rekaman audio, film, dan rekaman tidak video proses pembelajaran. Nah, itu bagian dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam teori maupun penelitian di dalam menggunakan media. Nah, pada saat sekarang kita sudah masuk kepada periode pendidikan yang berbasis audiovisual. Selanjutnya, ya, apabila kita tinjau dari dasar teoritis menggunakan media dalam pengajaran, di sini ada 6 ya. Kalau ditinjau dari kritik realistisnya, kemudian teori awal perkembangan kognitif, kemudian pengaruh bagi filsafat behaviorisme, kemudian kognitivisme, konstruktivisme, dan pendekatan dialektik. Nah, kalau kita lihat dari kritik realisme di sini, apa yang mau kita lihat dasar teori menggunakan media dalam pengajaran, bahwa untuk menjadi sesuatu itu berarti dan berguna bagi pelajar, pengetahuan baru harus didasarkan pada pengalaman sesuatu mereka. Sebagai lawan menghafal-hafalan
yang merupakan paradigma pedagogis domain pada waktu itu. Jadi di dalam kritik aliran filsafat realisme ini, yang lebih penting di dalam pembelajaran itu bagaimana memberikan pengalaman kepada peserta didik secara langsung. Karena apa? Pembelajaran itu tidak cukup dengan melakukan hafalan saja. Karena itu merupakan paradigma pedagogis momen pada waktunya. Waktu itu. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari teori awal perkembangan kognitif ya, di mana sebelum tahun 1960 pendekatan untuk memanfaatkan media yang dibentuk terutama oleh teori-teori psikologi awal abad ke-20, perkembangan kognitif terutama teori Gestalt, di mana pembelajaran itu harus memiliki makna pada peserta didik, sehingga nanti tidak saja hanya digunakan sebagai pengetahuan, tetapi juga berguna di dalam kehidupan peserta didik itu sendiri. Nah, disitulah yang mau kita lihat teori awal perkembangan kognitif ya, di dalam pemanfaatan media atau penggunaan media. Kemudian berikutnya, apabila kita tinjau dari pengaruh behaviorisme ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan menggunakan media pembelajaran itu tentu akan lebih cepat untuk mempengaruhi tingkah laku peserta didik itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Apabila kita contohkan di dalam pembelajaran baik itu lebih banyak kepada kegiatan diceramahkan ya, tentu ini akan membuat peserta didik lebih banyak lupa. Tetapi kalau kita menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tentu juga harapan kita terjadinya perubahan perilaku yang lebih signifikan. Nah, itu yang bisa kita lihat dari pengaruh behaviorisme. Kemudian di sini juga dikatakan siswa sebagai khalayak massa untuk presentasi audiovisual dan terhadap siswa sebagai individu yang bekerja melalui hati-hati. Bahan tersebut itu biasanya di print. Nah, itu yang dilihat dari segi filsafat behaviorisme. Berikutnya dilihat dari filsafat kognitivisme. Di dalam menggunakan media, kegiatan belajar itu menyajikan informasi kepada peserta didik untuk memungkinkan peserta didik itu untuk membaca atau melihat materi itu dan sambil berpikir. Nah, tentunya dari sebagai contoh bahan ajar yang digunakan ini atau media pembelajaran yang digunakan ini, tentu nanti kamu akan sambil berpikir apa yang maksud dari bahan ajar ini. Nah, tentu guru yang dipengaruhi terutama oleh kekuatan kognitif cenderung melihat secara dekat ya rancangan pesan paham yang akan dipilih, kemudian dokumen dan presentasi yang mereka buat. Nah, itu yang terkait dengan pengaruh kognitivisme. Maka di dalam penggunaan media pembelajaran itu perlu menjadi pertimbangan seorang guru di dalam memilih media pembelajaran yang berpengaruh pada tingkat kognisi. Berikutnya, apabila dilihat dari segi dasar kritis menggunakan media dalam pengajaran itu dari filsafat konstruktivisme, di mana seperti pembelajaran yang dilakukan secara tradisional itu dilakukan face to face ya, ataupun pembelajaran dalam bentuk tatap muka. Nah, namun demikian peserta didik kalau kita lihat itu mencoba untuk memproduksi produksi mereka sendiri melalui multimedia, dokumen ataupun link hiperteksnya ya, seperti yang lain terutama yang dikembangkan secara kolaboratif. Nah, maka tentunya di bagian yang ini dengan adanya kita memilih media pembelajaran yang digunakan itu yang mampu memberikan pengalaman kepada peserta didik sehingga dia memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran. Tentunya dengan adanya pembelajaran yang dilakukan dengan melakukannya secara langsung, tentu ini akan membantu secara konstruktivistik ya di dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian berikutnya
Pendekatan elektif ya. Elektif itu yang terkait dengan dari bahasa, kalau yang maksud dengan elektif itu dari bahasa Yunani yang artinya selektif ya. Berarti pendekatan itu harus selektif. Jadi guru dapat dengan mudah melihat dari psikologi yang berbeda, menawarkan bimbingan atau berbagai macam jejak pembelajaran. Tentunya di dalam kita menggunakan media pembelajaran, Gurtek pada penggunaan media dan integrasi cenderung mengambil pendekatan elektif ya, pendekatan yang dalam bentuk memilih mengenai pemilihan dan penggunaan media untuk pembelajaran yang lebih tepat. Berikutnya kita masuk pada bagian yang kelima ya. Jadi pemanfaatan untuk mengintegrasi, mengimplementasikan, kemudian diadopsi. Nah, terkait dengan integrasi ataupun penggabungan ya, di mana adanya kombinasi secara holistik ya, pengaturan yang dilakukan di dalam pendidikan. Namun ini tidak terlepas dari baik itu dari segi kebutuhan peserta didik maupun kepentingan peserta didik itu sendiri. Ya, baik itu yang berupa isi kurikulumnya, tujuan yang ingin dicapai. Maka dari situ kita harus tahu memilih menggunakan metode penilaian seperti apa, kemudian kemampuan strukturnya bagaimana, perangkat keras penunjangnya apa, begitu juga dengan perangkat lunak yang akan digunakan. Sehingga nanti sistem operasional informasi di sekitarnya sangat mendukung perpaduan dari integrasi dari berbagai macam komponen tersebut, mulai dari peserta didik ya yang memiliki kebutuhan dan kepentingan, maka disesuaikan isi kurikulum seperti apa, tujuannya apa, juga metode yang tepat menggunakan apa, penilaiannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu yang terkait dengan penggabungan ataupun integrasi. Sementara di dalam implementasi bisa kita menggunakan apakah itu media pembelajaran atau bahan ajar. Salah satu tantangan yang terbesar dari teknologi pendidikan itu adalah untuk memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dengan baik dan sistem yang benar-benar mulai digunakan. Nah, tentu dari kriteria yang sudah kita bahas terdahulu itu akan menuntut kita bagaimana menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran itu dengan menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran. Kemudian pada bagian yang ketiga terkait yang menggunakan berhubungan dengan adopsi ya, adopsi inovasi, di mana di sini kualitas dan ketersediaan dirasakan dukungan merupakan prediktor signifikan dari frekuensi penggunaan guru. Nah, maka dari itu di dalam pembelajaran yang dilakukan guru, maka dapat dipastikan bahwa bahan ajar yang digunakan itu memiliki kualitas yang memadai. Kemudian ada ketersediaan bahan ajar yang dimaksud. Kenapa? Karena guru di sekolah itu dengan dukungan teknologi yang tinggi itu lebih memungkinkan adanya keterlibatan dalam berbagai penggunaan teknologi yang berbeda-beda secara profesional. Nah, begitu juga kalau seandainya kita menggunakan keterampilan komputer, ya, maka di situ harus ada bahan ajar yang sifatnya harus kuat, ya, prediksinya spesifik sebagai pengenal. Nah, itulah beberapa 3 hal yang terkait dengan pemanfaatan bahan ajar, baik mulai dari bagaimana mengintegrasikannya, mengimplementasi, kemudian mengadopsi. Dan yang terakhir terkait dengan realita penggunaan media dan teknologi. Nah, sebagaimana diketahui bahwa penggunaan media dan teknologi ini sudah digunakan pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti di sini menyatakan bahwa uang yang dihabiskan untuk pelatihan ini dianggap sebagai biaya melakukan bisnis ya, atau diinvestasikan, sehingga nanti melalui pelatihan ini akan mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu. Nah, tentu di sini ya merupakan realita di dalam penggunaan media atau bahan ajar di dalam melaksanakan
pelatihan. Kemudian kalau kita tinjau dari pendidikan itu sendiri, tentunya realita di dalam penggunaan media dan teknologi ini itu hampir benar-benar sudah fokus ya pada media yang berbasis komputer, karena rata-rata akses yang digunakan itu adalah dengan komputer, baik itu bahan ajar maupun media pembelajaran secara umum pada pendidikan tinggi. Kemudian untuk pendidikan K13 mulai dari kelas 1 SD sampai tingkat SMA kelas 3 ya, atau di sini sebutnya K12 itu media audiovisual itu dalam bentuk tradisional sudah banyak digunakan ya, seperti dahulu sering digunakan overhead proyektor, kemudian ada penggunaan kaset seperti di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, termasuk juga di dalam kaset video. Nah, tentu di dalam pendidikan mulai dari SD sampai pada tingkat sekolah menengah atas itu juga menggunakan media yang berbasis komputer. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan materi kelompok 3 hari ini yang kita tunggu-tunggu presentasinya yang akan datang. Nah, inilah pengganti dari informasi tersebut. Nah, silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, sampaikan komentar di bawah video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.